Saya menceritakan pengalaman saya mandi jenazah. Yang pertama, bukan karena jangan ada pikiran untuk saya menceritakan aib orang yang sudah mati, tidak gitu kan. Ini murni untuk pembelajaran khususnya saya ya, umumnya buat kalian juga semua yang nonton. Pas saya lihat itu, saya buka kain penutup kerandanya, itu saya buka, benar saja ada cairan yang netes. Sampai netes. Ya kadang-kadang kalau misalkan itu, tolong ada yang minta tolong ambilin air bekas pemandiannya. Ada gitu, ada ya? ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Pada malam hari ini saya bersama narasumber yang akan menceritakan pengalaman misteri yang pernah beliau alami. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisahnya, tonton video saya sampai selesai. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber yang akan menceritakan pengalaman misterinya. Sekarang saya sudah bersama dengan Bang Kopaldi. Bang Kopaldi ini adalah pemandi jenazah sekaligus supir ambulan. Mari kita dulu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Makasih banyak nih Bang Kopaldi udah datang ke sini, Ya, terus udah bersedia meluangkan waktunya untuk menceritakan pengalaman misterinya. Terima kasih juga. Anggotanya atas undangannya dan udah diterima malam-malam di sini. Nah, nih Bang Kopaldi juga punya channel YouTube nih Bang. Apa nama channelnya Bang? Sidak Misteri. Sidak Misteri itu teman-teman, jangan lupa ya nanti di subscribe channel YouTube-nya Bang Kopaldi. Nah, malam ini mau cerita apa nih Bang? Cerita pengalaman saya tentang selama mandiin jenazah. Wow, nah ini pertama kali ya di channel YouTube saya. Buat teman-teman yang penasaran, yuk kita dengerin aja nih gimana ceritanya. Silakan. Ya, sebelumnya ini hanya mengingatkan aja ya. Saya menceritakan pengalaman saya mandi jenazah. Yang pertama, bukan karena jangan ada pikiran untuk saya menceritakan aib orang yang sudah mati, tidak gitu kan. Ini murni untuk pembelajaran khususnya saya ya, umumnya buat kalian juga semua yang nonton di channel ini. Sebenarnya banyak yang positif, tapi kan karena memang tempatnya dan hal mistis ya. Jadi memang yang bakal ceritanya yang mistis-mistisnya aja, tapi yang jelas jangan pernah berpikiran negatif. Kita di sini sama-sama belajar dari apa yang saya ceritain, dan mungkin ini karena namanya yang saya mau bawain juga kan ya, bagi saya yang penting-pentingnya yang ini bukan cuma sekedar cerita mistisnya doang, tapi ini bisa diambil pembelajarannya juga gitu ya kan, bisa diambil pembelajarannya juga. Jadi ini dari sama-sama belajar, jangan ada pikiran negatif gitu loh, mudah-mudahan ya gitu kan. Jadi saya itu sebenarnya ada dua ya profesi, bukan dua profesi ya, sebagai dua kerjaan sosial yang saya tekunin gitu kan. Yang pertama itu supir jenazah atau supir ambulans, yang kedua pemandi jenazah gitu kan. Tapi jauh sebelum saya jadi supir jenazah, saya lebih duluan terjun ke pemandian jenazah, tim pemandian jenazah ya, bukan saya yang mandi sendiri, tapi ada timnya gitu kan. Pertama kali itu saya ikut mandi jenazah itu pas banget baru masuk kelas 1 SMP. Itu ikut ngebantuin awalnya, ngebantuin masangin pemandiannya dari masjid kan, karena basicnya kita kan dulu remaja masjid ya, saya remaja masjid.
ikut bantuin pemasangannya. Terus akhirnya karena penasaran gitu kan, saya pengen ikut gitu, akhirnya saya melarikan diri untuk ngomong ke ustadz saya itu kan, saya manggil mamang ya, ke mamang saya, untuk saya bilang saya pengen ikut mandiin jenazah gitu kan, pengen. Pertama kali mandiin jenazah itu wah begitu ya, nggak ada rasa takut, malah kayak perasaan wah oh gini ya bentukan mayat yang udah meninggal gitu kan, terus orang yang udah meninggal, terus oh kakunya kayak gini, oh bener ya kata orang tuh orang mati itu badannya dingin gitu kan, gitu. Jadi selesai saya mandiin, pas saya balik ke masjid itu saking senengnya gitu kan, dan rasa penasaran saya udah kebayar gitu kan, ngomong gitu ke mamang gitu kan, ini oh bang kayak gitu ya mandiin jenazah ya, badannya kaku, ini kayak gini, badannya dingin gitu kan, segala macam. Terus ya ini pesannya mamang saya kan, paling utama mandiin jenazah itu kekurangan jenazah jangan diomongin ya kan. Tapi di sini saya ceritain buat pembelajaran, bukan buat ngejelek-jelekin. Dan ini mudah-mudahan ya saya juga udah konsultasi ya gitu kan, dan ini boleh diceritakan untuk pembelajaran. Jadi jangan ada arah negatif ya. Nah, jadi ada beberapa yang memang ada pengalamannya gitu kan, yang mungkin bisa dibilang horor gitu kan, dan ini di luar nalar juga gitu ya kan, mungkin banyak yang belum tahu gitu kan. Ada satu kejadian dimana saya pernah mandiin jenazah. Waktu itu kita itu kan dari masjid dipanggil untuk nyiapin sampai pun melaksanakan pemulasaran jenazah gitu kan. Jadi waktu itu kita siapin tempat pemandiannya, terus dari malam kita siapin tempat pemandiannya, paginya habis sholat subuh, saya ingat sekali, habis sholat subuh itu dimandikan gitu, itu dimandikan. Saya berdua biasa, saya sama mamang saya jadi kayak asistennya aja gitu kan, sama ustadz saya itu bantuin. Awalnya biasa aja, berjalan biasa saja gitu kan, berjalan sampai akhirnya pas di sesi wudhu ya, wudhuin itu pas banget lagi dari kayaknya di kepala udah bagian mulut udah diwuduin, hidung dan kuping sudah, pas lagi ke tangan mungkin ya, pas lagi ke tangan itu saya kaget karena saya ngeliatin si jenazah ini di bagian muka, karena maaf ya itu mulutnya agak kebuka kan, mulutnya agak kebuka. Memang kalau misalkan air dimasukin ke mulut pasti kan keluar lagi ya. Cuman bagi saya itu kok airnya kayak seperti mengalir gitu, kayak ngalirnya tuh kayak beda, kayak ada tekanannya gitu kan. Saya liatin terus, nggak nyampe berapa sekian detik gitu loh, beberapa detik itu berubah menjadi darah. Itu berubah menjadi darah, saya kaget dong. Otomatis saya kaget gitu kan. Sebenarnya dari awal sebelum jadi darah itu pun saya sudah kaget, karena ngeliat air itu keluar kayak ada tekanan, saya pikir kayak hidup gitu ya kan, kayak hidup. Saya bilang bang, mama saya sampai lengket, apa? Ini lihat, nah itu pas saya lagi lihat itu berubah jadi darah. Nah itu berubah jadi darah, dan itu nggak berhenti. Saya masih ingat sekali, kayak ini cerita ini kayak seakan-akan saya masih ingat kejadian itu, menempatkan diri saya kayak di situ. Itu darah benar-benar cepat banget, dan itu ngalir secara terus-terusan. Akhirnya mamang saya bukan ngebatalin ya, menyudahi prosesi wudhu sampai tangan kan. Akhirnya disemprotin lagi pakai selang, maksudnya diguyur lagi pakai selang, air mengalir gitu kan, sampai diusap lagi, terus disambil air itu dialirin terus. Kok nggak ada tanda-tanda memudar gitu loh darah itu gitu kan. Diliatin terus gitu kan, liatin terus. Saya kalau udah kayak begitu tuh kayak tatap-tatapan gitu, kita tuh saya sama mamang saya tuh selalu gitu, tatap-tatapan. Mang gimana mang gimana mang, udah diemin dulu gitu, udah diemin dulu, udah diemin, liatin darah masih keluar, itu persis kayak keluar itu tuh kayak lagi disembur gitu. Wah gitu ya, itu saya ingat sekali itu kayak gitu. Terus didiemin kagak berhenti juga, diguyur lagi air sampai dimiringin, kita miringin, itu nggak berhenti juga sampai akhirnya udah kita putuskan untuk selesai prosesi wudhunya, mungkin nanti dielap bakal kering juga gitu ya kan. Tapi itu
memang berkurang lah ya, maksudnya berkurang, nggak terlalu nyembur banget, tapi itu memang masih mengeluarkan gitu, masih mengeluarkan. Kita selesaiin prosesi pemandiannya, terus dikafanin. Oke. Gitu kafan itu karena orang kalau di Islam kalau udah haji mungkin kayak ihramnya dipakai mungkin ya. Otomatis jadi tambah tebal dong, ditambahkan kafan, udah dituin, akhirnya dibungkus lah itu, dan itu juga nggak tahu deh, mungkin kayaknya ditambahin kapas juga di bagian mulut supaya untuk nahan itulah, supaya darah itu berhenti, pendarahan itu. Singkat cerita itu jenazah dibawa keluar kota. Sesampainya di tol ya, mungkin perjalanan 1 jam itu ya, perjalanan 1 jam itu, karena saya posisinya ada di ambulans, mobil jenazah saya ada di mobil jenazahnya. Saat itu bukan supir, saat itu saya karena masih ya belum selesai lah tugasnya, mesti sampai ke pemakaman lah anggaplah, jadi saya duduk di belakang. Dan sampai di tol itu selama di pas 1 jam perjalanan itu kita benar-benar bau anjir. Aduh, beda ya bau amis sama bau anjir ya. Beda ya baunya, kita tuh nggak tahan sebenarnya, dibilang tahan atau enggak ya nggak tahan gitu, baunya itu sangat-sangat benar-benar anjir banget lah, hampir mendekati ke arah busuk ya. Itu benar-benar kita di dalam mobil itu sampai kayak benar-benar tutup hidung gitu kan. Saya sampai benar, saya udah tahu ini apa gitu, ini apa itu saya benar-benar kayak tahu gitu kan, ini apa bau ini tuh sebabnya oleh apa bau ini itu. Kita udah tahu karena saya juga yang mandiin kan gitu kan. Akhirnya pas saya lihat itu, saya buka kain penutup kerandanya itu, saya buka, benar saja ada cairannya yang netes. Sampai netes? Iya, aduh itu saya ingat sampai netes, ada netes. Mungkin ya apa namanya, karena itu udah ngendep ya, lama-lama ngalir ke bawah gitu kan, itu sampai bukan ya rembes lah, udah sampai rembes gitu kan. Pas udah nyampe di rumah dukanya mau dimakamkan, itu bener-bener kaget lah ya kan, itu hampir 1 bagian muka itu udah darah semua. Itu nggak berhenti loh, itu nggak berhenti sampai saya ingat di situ itu sampai sempet kayak ada bukan perdebatan ya, kayak ada wacana apa kita mandiin lagi atau kita ganti kafannya gitu kan. Tapi akhirnya saat itu benar-benar kita udah gak usah diganti, gak usah dimandiin lagi, kita kumpulin secara dengan keadaan seperti itu gitu loh. Itu benar-benar sampai apa ya, becek ya, kalau bisa dibilang itu benar-benar becek gitu kan, sampai becek. Mungkin adalah penjelasan medis tentang itu, mungkin ada mungkin ya dari itu, cuman memang balik lagi ya, kayak kalau misalkan bicara tentang ya hidup lah ya, sebenarnya ya saya juga bukan orang baik ya gitu ya kan, cuma memang bagaimana kita ngejalanin hidup itu sebaik mungkin gitu ya kan. Mungkin sebenarnya yang saya tahu ya, orang ini baik banget yang meninggal ini baik banget, karena kan tim pemandian jenazah itu pasti kan buat lingkungan sendiri. Iya kan, kita jadi paham orangnya sebenarnya. Jadi sebenarnya orangnya baik gitu kan, orangnya baik banget, cuman memang ada satu hal yang dia nggak suka. Dia nggak bakal pernah suka melihat orang yang waktunya sholat masih di luar, masih leha-leha duduk-duduk gitu loh. Lalu kalau udah azan ya azan sholat gitu loh, ke masjid gitu. Pernah ada satu kejadian, dia nyuruh orang sholat mungkin dengan cara yang tidak berkenan mungkin ya. Itu mungkin ada satu ceritanya mungkin seperti itu, dan mungkin dia pakai agak ya kita nggak saya bisa dibilang dengan kekerasan lah gitu kan, dengan kekerasan gitu kan sholat gitu. Mungkin ya inilah dosa kita sama Tuhan, kita masih bisa minta ampun gitu loh. Tapi kalau misalkan dosa kita ke orang itu kadang-kadang kita belum tahu, yang kita nggak, jangankan kontak fisik, yang kita kadang-kadang cuma ngomong kayak bercanda aja orang bisa sakit hati gitu kan.
dan kita nggak ada yang tahu perasaan orang itu, dia tersinggung atau tidak. Dan kan kebanyakan nggak ngomong gitu kan. Mungkin itu yang dirasakan, itu orang memang baik gitu, cuma tapi dia paling marah kalau misalkan lihat ada orang waktu sholat itu nggak datang ke masjid, nggak menyegarkan diri ke masjid gitu. Itu mungkin yang cara yang salah mungkin ya gitu kan. Jadi orang tuh merasa sakit hati gitu kan. Ya pembelajarannya di sini mungkin itu ya, namanya itu mungkin ada penjelasan medisnya juga, tapi kan nggak luput juga namanya. Saya pribadi gini Kak, saya kalau misalkan jangan kan mandi jenazah ya, selama saya jadi supir jenazah sekalipun, gangguan apapun yang saya dapat di jalanan nggak pernah luput. Kayak misalkan saya mikir, maaf kata gitu ya, apa sih yang sampai ada gangguan kayak gini gitu loh kan, semasa hidupnya ngapain. Itu udah hal pikiran lumrah setiap manusia gitu loh. Jangan munafik nih, saya bilang jangan munafik. Jadi jangan sampai nanti ada komentar, ini ceritanya kejelekannya doang gitu ya kan, misalnya kejelekannya doang. Tapi itu udah pasti, kalau kalian yang nonton juga pun di sini akan menempatkan diri seperti itu. Oh ini orang ini gimana ya dulunya, ini pasti gimana gitu ya kan. Itu udah hal lumrah gitu kan, bagi apa maksudnya, udah pikiran nalarnya manusia seperti itu gitu kan ya kan. Jadi bagi saya gitu kan, inilah kalau misalkan kayak dosa kita ke orang itu kadang-kadang memang agak susah gitu. Kalau kita dosa kayak kepada ke Allah gitu ya kan, misalkan kita ninggalin sholat, kita masih bisa minta ampun gitu kan. Tapi kalau misalkan kita dosa kita ke orang ini, kita juga nggak tahu orang bisa kita tahu tidak gitu ya kan, dengan perlakuan kita, dengan lidah kita kadang-kadang kan seperti itu gitu ya. Jadi menurut ya, ini kan baru menurut, mungkin seperti itu ya kan. Mungkin ada beberapa orang yang sakit hati dengan ulahnya, dengan tingkahnya, dengan perlakuannya yang seperti itu gitu ya kan. Jadi itu bakal jadi agak susah gitu kan untuk kita minta maaf, kita nggak tahu dosa kita ke siapa gitu kan ya. Makanya sebisa mungkin saya tuh kalau ya dalam bergaul itu ya mungkin ya, kalau kita bercanda ya udah, kalau makanya nggak jarang kalau misalkan saya habis nongkrong itu kadang terus jangan tersinggung ya, kalau misalkan bercanda gitu kan, lagi jangan tersinggung, jangan bikin gue dosa gitu ya kan, namanya kita bercanda gitu ya kan gitu. Itulah makanya maksudnya sebisa mungkin dalam hidup kita ya memperlakukan orang ya, mau sejelek apapun orang ke kita, salah apapun ya jangan sampai nyakitin lah ya dengan kata-kata pun, apalagi kalau lagi bercanda gitu kan. Nah itu yang pertama. Ada juga kejadian kedua, bagi saya sih sebenarnya ini lebih tepatnya ya, memang sih namanya pemandian jenazah, baik lagi ke niat awal ini buat pembelajaran ya. Setiap yang saya ceritain ini pasti ada pembelajarannya masing-masing gitu kan. Dan mohon maaf nih, saya udah izin untuk menceritakan ini ya. Nah, untuk menceritakan ini udah izin, bukan izin ke guru saya juga, tapi yang saya maksud ini udah saya izin ke keluarganya, untuk pernah izin. Saya pernah mandiin jenazah korban kecelakaan, yang dimana orang itu ya masih muda lah ya, masih muda, di saat dia lagi menunggu kelulusan sekolahnya dia kecelakaan. Besoknya dia mau lulus kalau nggak salah, besok mau pengumuman kelulusan, kecelakaan. Itu bagi saya dia meninggal karena balapan motor, kecelakaan, dibawa pengaruh minuman keras ya kan, terus labrak, meninggal. Ini yang saya ikut mandiin, benar-benar ikut mandiin dulu. Kita itu mandiin dia karena kondisi kecelakaannya itu parah banget loh. Itu kecelakaan tunggal ya, kalau nggak salah kecelakaan tunggal, itu parah banget. Kepala, kerasnya kepala jadi lembek selembek perut. Aduh. Bagian belakang kalau nggak salah, dan dadanya juga kayak benar-benar menghantam gitu ya kan. Itu banyak lukanya. Itu saya ikut mandiin, dan kita itu di sela-sela kita mandiin kita sadar. Ada yang sadar apa pas lagi mandiin atau sebelumnya, itu kita sadar kalau si almarhum ada tindikan di lidah. Ada tindikan di lidah. Itu yang membuat prosesi pemandian jadi lama. Lepasin dulu. Ya, saat itu saya masih awam. Orang ini guru saya repot banget. Nah, mulutnya kebuka sedikit gitu kan. Saya juga sempat nyoba, tangan saya nggak cukup gitu kan. Semua usaha dicobain. Saya mikir, ngomong ke mamang saya,
Pak udah sih Pak, bongkar aja giginya baru diambil karena masih awam ya kan. Enak aja lu, gak boleh kayak gitu, mayat itu kalau udah meninggal gak boleh diotak-atik. Jadi makanya kayak kebanyakan orang kan kalau ada kasus pembunuhan mau divisum ya kan, itu nggak mau diotopsi ya, mau diotopsi itu nggak boleh gitu kan, karena kan dibongkar-bongkar gitu kan. Saya baru tahu gitu kan, karena saya baru tahu atas dasarnya gitu kan, baru tahu dasarnya. Nggak boleh lu, enak aja nonton dibongkar gitu kan. Makanya karena saya dikasih tahu ke saya itu jenazah, yang nggak tahu benar atau enggak, tapi saya dikasih tahu seperti itu. Kita mandiin jenazah aja jangan seperti kita mandi orang hidup gitu loh. Mandi jenazah itu setara, dan juga nggak boleh ditekan karena itu sakit katanya. Saya juga pernah dengar itu sih. Sakitnya seperti apa? Lu tahu kambing dikulitin, tahu kan? Kambing dikulitin dalam keadaan hidup-hidup perihnya. Makanya saya bilang ya, saya kadang-kadang suka mikir, itu kalau manusia, katanya Ustaz si mamang saya, itu yang cuma bisa dengar jeritannya. Binatang, tumbuhan, pokoknya selain manusia. Tapi kalau misalkan manusia dengar juga, mungkin tujuan aja ditinggalin. Mungkin ya ditinggalin, udah pada sibuk ngurusin diri sendiri, memperbaiki diri sendiri, gitu kan. Makanya Allah tuh adil. Kalau itu ditinggalin, siapa yang ngurusin tuh jenazah? Gitu kan, gitu kan. Karena yang keluarga pun pasti bakal sibuk udah, pasti walaupun mungkin keluarganya pun akan melakukan hal yang sama dengan memperbaiki dirinya sendiri gitu kan. Tapi katanya itu bisa yang bisa mendengar itu hanya tumbuhan, binatang gitu. Pokoknya selain manusia, perihnya itu. Dan saya itu pas dibilang itu nggak boleh dibongkar gitu kan. Akhirnya mamang saya tuh nelpon lagi ke gurunya, ya kan. Gurunya juga udah meninggal, Pak Kiai udah meninggal juga. Ini gimana? Usahain lagi jawabannya. Terus ini gimana? Usahain lagi gitu kan. Sampai akhirnya gurunya mamang saya ini, yang saya juga kenal lah, guru saya juga termasuk guru saya jatuhnya, bilang udah sampein aja, suruh ikhlasin. Nah, karena udah berapa jam ya, sejam lebih berusaha ngebuka itu gitu loh. Udah bukain aja, lepasin ikhlasin aja gitu kan. Terus mamang saya ngomong ikhlasin. Oh ya, orang tua mana pasti yang bisa nerima keadaan seperti itu ya kan. Tapi karena udah nggak bisa ya mau nggak mau ya gitu kan, mau nggak mau. Jadi si jenazah dimakamin dalam keadaan lidahnya ada tindikan. Nah, ini pembelajarannya kan kayak gini ya. Ya, kita lahir dengan fisik yang sempurna ya, dan dalam keadaan bersih gitu ya kan. Ya udah, nggak usah ngerubah hal-hal yang sekiranya di luar batas gitu ya, kayak nindik di lidah. Ini kalau di kuping masih masuk akal ya. Makanya kadang-kadang kan saya juga diajar kayak ada yang cerita kalau masang gigi palsu kasih tahu gitu kan, supaya nanti bisa dilepas gitu kan. Ini kalau di lidah kan susah gitu ya kan. Dan ini pun ya gimana sih ceritanya, jangan nindik ya, kayak NATO pun ya kalau bisa janganlah, yang belum mah jangan NATO, yang udah telanjur ya nggak masalah gitu ya sebenarnya. Cuman ya kan halarnya kita lahir dalam keadaan bersih gitu ya kan, dalam keadaan bersih. Jadi kan kalau kayak begini gimana ya, kita juga pasti mikir ya meninggal bahwa ada tindikan di lidah itu, kayaknya saya pribadi pun takut banget gitu kan, takut. Ya saya juga bukan orang baik gitu ya kan, tapi kayak gitu saya juga jadinya malah takut gitu kan. Jadi pembelajaran buat kita juga gitu kan, yang benar-benar kayak udahlah dengan keadaan kayak gini ya syukurin aja, nggak usah namanya nambah tindikan lagi mau biar terlihat keren ataupun apa gitu ya kan. Kalau bisa jangan, apalagi di tempat-tempat yang kayak sekiranya kayak orang hampir nggak tahu, nggak bisa gitu ya kan, nanti kalau ada apa-apa di lidah gitu ya kan, itu kan susah kayak gitu ya kan. Makanya jadi sebenarnya kalau cerita saya Kak mandiin jenazah ya, banyak kalau saya tuh habis mandiin jenazah, hal-hal yang biasa dialamin ya, biasa dialamin tuh. Mungkin hampir semua pemandi jenazah suka ngalamin itu. Kadang-kadang pulang badannya berat, kadang badannya berat ataupun ya badannya panas jadinya gitu kan, panas terus kayak sakit, badannya sakit. Itu kayaknya hal lumrah sih ya bagi pemandi jenazah gitu ya kan. Bagi pemandi jenazah itu udah hal-hal banget yang biasa dialamin lah seperti itu ya gitu kan. Tapi ada juga ya
sampai itu sih jarang ya, kayak misalkan sampai kesurupan tuh jarang gitu kan, jarang banget. Sebenarnya saya itu mandiin jenazah ya udah banyak lah, yang dari korban kecelakaan, yang namanya meninggalnya karena apa gitu kan, saya udah pernah ngeliat langsung. Tapi khusus cowok lah ya, kalau cewek mah cewek sendiri gitu ya kan. Jadi apa namanya, kadang juga ya kayak kadang juga ini dilemanya ya, kalau dilemanya saya mandiin jenazah itu kadang-kadang ada mitos-mitos yang sekiranya buat apa gitu ya, kayak mitos itu kayak nggak masuk akal dengan saya yang orangnya bertolak belakang dengan hal-hal goib gitu ya, yang hal-hal goib itu saya bertolak belakang banget. Entah ini percaya atau tidak ya, tapi yang jelas memang saya udah pernah dapat tawaran ini gitu. Dapat tawaran, saya kadang-kadang kalau misalkan itu tolong, ada yang minta tolong ambilin air bekas pemandiannya, ada gitu, ada. Dan itu nggak tahu, dan itu bukan bayaran kecil Kak bagi saya untuk cuma ngambil air sebotol bekas mandi. Bagi saya gampang banget, karena orientasi, kalau mungkin saya terorientasi dengan lead mungkin saya bakal mau. Tapi saya mikir ini musyrik, ini buat apa gitu. Walaupun saya agama saya belum lurus, tapi saya masih masuk akal saya masih kayak, oh ini ngapain gitu ya kan, ini lu salah nih, janganlah gitu ya kan. Jangan kan gitu ya, kadang-kadang kalau misalkan saya bawa mayat gitu kan, tolong dong tanah kuburannya. Ada loh, saya udah pernah loh minta dapat tawaran tanah kuburannya gitu kan, buat diambil seplastik doang gitu kan, tanah kuburan orang yang baru dimakamin. Ada aja kami tawaran kayak gitu loh. Ada apa gitu, buat apa? Ya yang jelas pasti kegunaannya yang bertolak belakang dengan agama lah gitu kan, pasti untuk hal-hal yang dibilang ya ilmu hitam gitu ya kan. Memang ya sebenarnya suka dukanya itu seperti itu kok gitu ya kan, suka dukanya kita sebagai pelayanan orang yang mandiin gitu ya kan. Sebenarnya memang hal-hal kayak apa ya, tapi sebenarnya lebih jarang, tapi kita kan sebenarnya jadinya ngelihatnya kayak banyak kekurangannya aja gitu ya kan. Kayak kendala-kendalanya itu kayak jarang lah gitu ya kan, jarang. Kalau misalkan hal kayak menggotong mayatnya berat, ya itu udah biasa lah, udah biasa gitu kan. Kadang-kadang ada, kalau ada yang enteng, tapi kalau ada yang berat ya berat banget itu, ya sampai 6 atau 7 orang aja ngangkat masih keberatan. Itu ternyata benar adanya ya. Emang benar, gitu. Emang benar ada. Kalau sampai bawa jenazah itu apa, ngegotongnya aja berat itu ada. Ada. Jadi sebenarnya kalau saya jadinya, kalau misalkan dulu di masjid saya itu, kalau misalkan pemandian apa, ada yang mau meninggal, jangan ada yang mau meninggal deh, pemandiannya mau dipakai itu bunyi. Apa pemandian saya itu stand di situ di masjid saya itu bunyi. Itu pasti dalam waktu dekat ada yang mau pakai gitu loh. Biasa sih besoknya ada yang bunyi sendiri rame gitu. Dan itu warga sekitar pun kayaknya ada yang tahu lah gitu tentang kayak gitu. Oh berarti besok udah ada yang pakai nih? Iya, ada yang mau pakai, pasti besok ada yang mau pakai gitu loh, ada yang mau pakai. So kalau udah kayak gitu, kita dapat panggilan ada yang meninggal, udah kita siapin. Saya bawa pemandiannya, tinggal siapin pemandian di sana, tinggal tunggu jadwal aja kapan mau dimandiin gitu, kalau mau dimandiin gitu. Itu doang sih. Hal terberat ya yang pernah dialamin selama saya jadi pemandi jenazah itu, tim pemandi jenazah itu mandiin keluarga sendiri. Nah, waktu itu udah berapa tahun, akhirnya baru pertama kali ya kakek ya, almarhum kakek sendiri meninggal. Itu pun saya nggak kuat, sampai ya keluarga ngomong, kamu biasa ngurusin jenazah orang, sekarang kakeknya sendiri gitu ya kan. Saya nggak kuat, nggak bisa, karena saya bukannya apa ya, waktu kakek saya meninggal tuh saya ngomong pas mau mandiin, biasa gua ngurusin orang, biasa saya ngurusin mayat orang, jenazah orang, sekarang ngurusin jenazah kakek sendiri gitu. Itu benar-benar sesuatu yang benar-benar nggak bisa saya, benar nggak bisa dilakuin gitu kan, benar-benar nggak bisa dilakuin. Tapi bagi saya selama kakek saya di masa-masa terakhirnya sakit ya, saya udah bukannya udah selesai lah, tapi maksudnya saya masih sempat ngurusin kakek gitu ya kan. Jadi bagi saya, karena pas meninggal itu saya nggak mandiin, ya udah ada yang
bisa ngebantuin yang lain, kok mamang saya juga sudah ada gitu kan. Dan saya cuma bisa, bahkan bukan cuma mandi, pas ngafaninnya pun saya benar-benar nggak kuat. Udah nggak, ya kayak sedih gitu. Ya karena ya keluarga sendiri yang lu urusin gitu loh kan, gampang gitu. Keluarga sendiri yang lu urusin gitu kan, benar-benar nggak kuat. Kuatnya bukan bisa. Karena apa ya, kayak aduh belum. Ya ini profesi, nggak semua orang profesi bisa ngelakuin ini. Dan ini profesi yang jarang. Dan bagaimana ngejalanin profesi seperti mungkin orang-orang bakal ngerasain juga kali ya, yang mungkin punya profesi kayak gini, ketika yang harus dimandiin adalah kerabat dekatnya sendiri. Artinya ya berat banget. Oke nih Bang, saya mau tanya-tanya dulu boleh ya? Nih berarti profesi mandiin jenazah itu berapa lama Bang ditekunin, dijalanin? Dari saya kelas 1 SMP lah. Sebenarnya belum nginjak 1 SMP sih sebenarnya. Karena saya itu dulu ikut ke remaja masjid itu masuk dari kelas 3 SD. Jadi tim Marawis Robana, bukan dulu Robana, dari tim Robananya dari kelas 3 SD. Dan itu sudah otomatis masuk ke dalam ya remaja masjid lah gitu ya kan, remaja masjid. Terus pas banget mau lulus itu kan, karena dulu kita tuh di masjid itu rame ya sama anak-anak gitu kan. Akhirnya ngebantuin kalau ada yang meninggal, ayo bantuin angkatin nih pemandian rame-rame gitu ya kan. Itu di kelas 6 gitu. Di kelas 6 itu mau lulus, itu udah lulus, saya ngomong ikut dong bantuin ya gitu loh. Saya minta, bukan diajak, saya minta gitu. Lebih tepatnya kepengen tahu gitu loh, kepengen tahu mandiin jenazah itu seperti apa gitu. Tapi cuma sekedar kayak nolongin, tapi belum benar-benar terjun kayak jadi asistennya. Ya belum. Mamang yang tadi gitu ya. Berarti dari kelas 3 SMP yang benar-benar udah boleh ikut nih. Ya gitu kan. Sampai benar-benar kalau itu ya jadinya kalau sekarang ya. Jadi kalau misalkan ada yang meninggal, urutannya tuh kita datang, ukur kain kafan dulu, guntingin, siapin kain kafannya, udah selesai. Udah, nanti kalau mamang saya lagi ngerapiin, saya ke tempat pemandiannya, ngecek kafannya, air barus gitu kan, ember udah siap atau belum, bantalannya itu belum. Ya udah, kalau misalkan itu udah, nanti saya kasih kode ke dalam, kalau tempat pemandian udah siap, ke mamang saya baru nanti jenazah dibawa. Gitu. Nanti kalau udah jenazah ini udah selesai nih, mamang saya nyiapin dulu gitu kan, nanti saya tunggu kode baru saya yang masukin, nanti bareng-bareng masukin gitu loh. Jadi kalau bunga bungkus nanti bareng gitu loh, buat ngerapetin kain kafannya gitu. Berarti sampai sekarang? Masih sampai sekarang. Oh berarti sampai sekarang ya? Kemarin terakhir mandiin kapan ya? Di bulan lalu terakhir mandiin. Bulan lalu? Iya, terakhir mandiin. Oh Masya Allah, jadi benar-benar profesinya tuh udah dari kelas 3 SMP sampai sekarang. Tapi masih begini aja. Saya bukannya apa ya, sebenarnya pribadi saya pun segini. Saya bukan orang baik ya gitu kan, pribadi saya pun menceritakan kayak gini pun sebenarnya malu. Ini jujur aja malu gitu kan, bilangnya buat pembelajaran gitu kan. Harusnya belajar memang buat diri sendiri dulu, apalagi karena saya nekutin gitu kan. Tapi saya merasa diri saya masih belum baik banget gitu lah gitu kan. Makanya itulah titik malunya. Tapi apa salahnya lah untuk kita berbagi, buat nyeritain ya, sama-sama untuk ngasih tahu gitu ya kan ya. Jadi kita tahu, kita sama-sama belajar, oh ternyata kayak gini ya gitu. Dan yang tadi kayak Abang ceritain gitu, ternyata kayak gini-gini. Kita tuh, saya pribadi saya mikir gitu, aduh apa ya gitu, kenapa ya kok bisa kayak gitu. Pasti ya itu tadi, itu lumrah gitu kan. Berarti kita juga pengen tahu, oh berarti nanti kalau saya kayak gini ntar nanti gue meninggalnya kayak gimana gitu. Nah itu bener banget. Jadi alhamdulillah gitu Abang mau sharing di sini gitu ya, buat teman-teman yang denger juga. Ya itu buat pembelajaran, itu bener banget. Kalau misalnya nggak ada yang cerita gitu kan, susah banget loh, bener ya. Karena itu tadi nggak boleh menceritakan aib yang udah meninggal, itu bener gitu. Tapi ya kalau untuk kebaikan untuk gitu pembelajaran nggak kan, ada salahnya. Nah betul gitu. Dan apa ya, saya mau tanya, selama dari kelas 3 SMP sampai sekarang itu, ya mungkin ini mau dijawab boleh nggak juga, nggak apa-apa gitu, ngerasa yang paling serem gitu dilihat dan sampai sekarang kayak masih ada gitu di bayangan gitu, ada nggak sih Bang? Jenazahnya ya, kondisi jenazah yang meninggal ada. Terus kayak yang gila sampai sekarang gue nggak bisa lupain tuh gitu, ada nggak? Sebenarnya jangankan jenazah ya, bukan mandiin jenazah ya, saya waktu sama di ambulans pun nolongin orang yang bener-bener
kecelakaan, korban begal yang ususnya keluar gitu kan. Ya banyak yang bisa saya ingat itu, yang sampai teringat sekali ya banyak gitu ya. Yang korban kecelakaan tinggal aduh kulitnya habis, dagingnya habis, tinggal kelihatan tulangnya doang, tangannya gitu kan. Ada yang dulu korban bacok juga pernah ada gitu kan, sampai ususnya keluar gitu kan gitu. Ya pernah saya bawa gitu ya kan. Ya hal-hal kayak gitu bukannya apa ya, kalau saya pribadi nggak jijik ya, karena udah biasa gitu ya kan, karena udah biasa. Ya awal-awalnya jijik dengan lihat darah, saya nolong orang yang kecelakaan, muka saya ketemu darah juga, kena darah juga saya. Ya udah jadi hal biasa gitu loh, darah muncrat ke muka lah gitu kan, tangan berlumuran darah, itu jadi hal biasa bagi saya gitu loh. Memang udah tugasnya, udah jalannya seperti itu gitu ya kan. Oke, berarti kan kalau itu nolongin yang di jalanan Bang. Berarti kalau misal nih posisi jenazahnya itu yang udah meninggal dan maksudnya mau dimandiin. Nah, kalau kondisi jenazah yang meninggal kecelakaan yang kayak tadi Abang cerita itu mungkin kalau dibawa ke rumah sakit dimasukin dulu kayak gitu kan. Itu kan mungkin di rumah sakit. Nggak, maksudnya saya kalau misal Abang pas mandiin gitu dengan kondisi, maksudnya pernah nggak ketemu jenazah yang aduh serem deh kayak gitu. Terus saya pernah nih kejadian, nih saya jadi cerita deh. Jadi waktu itu tetangga saya ada yang meninggal gitu. Nah ini balik lagi ya, saya bukannya mau menceritakan aib jenazah gitu yang tadi kayak Abang bilang. Maksudnya saya bertanya-tanya kok bisa jadi matanya itu kebuka gitu. Itu hal yang pertama kali saya lihat dan saya bertanya-tanya, kok matanya nggak merem ya, itu jenazahnya kenapa ya? Nah kayak gitu, maksudnya kan itu hal yang pertama kali saya lihat dan itu buat saya bener-bener kayak menakutkan gitu, karena emang saya nggak pernah gitu. Nah maksud saya kalau Abang nih pernah nggak sih gitu yang lihat kondisi jenazah yang udah pengen dimandiin tapi menurut Abang, wah gila sih ini kayaknya baru pertama nih gue ngeliat kayak gini gitu. Ya kalau sebenarnya ya kayak tadi yang kakak bilang itu sebenarnya harus ada peran dari si pemandinya sendiri sih, kayak untuk membacakan doanya gitu kan. Ya untuk bacain doa supaya matanya ketutup gitu ya, supaya rapet gitu kan. Ya sebenarnya sih karena memang mandiin tuh harus bersihin ya. Ya ini nggak bisa dipungkiri ya, semua pemandi itu pasti ada aja, tapi jarang. Kayak pemandi jenazah itu, jenazah wajib untuk dibersihkan dari kotorannya, dalam kurung kotoran dalam perut ya. Ya memang ini jarang, kadang-kadang kita pencet perutnya supaya ngeluarin, bersihin yang di dalam gitu kan, supaya keluar kotorannya. Tapi itu jarang ada yang keluar gitu, jarang ada yang keluar. Tapi kalau ada yang keluar juga ya namanya kita, tugasnya kita ya, kalau udah keluar juga ya udah iya gitu, walaupun kita nggak bisa bilang ya, mungkin dalam hati jijik iya gitu ya kan, jijik iya, tapi ya kita sekarang ngelakuin itu ya kayak have fun aja gitu kan. Maksudnya kadang udah urutannya kita dalam memandiin jenazah itu seperti itu gitu ya kan, sampai keluar. Jadi ya bau-bau mah ada gitu ya kan, pasti ada lah namanya kotoran. Dan jenazah itu yang khas dari mayat itu ketika bau dari dalam organnya itu keluar. Tuh, itu khas banget dari jenazah. Ya, jadi ketika udah kelamaan itu kan itu mungkin dalaman perut itu udah mulai ada yang membusuk ataupun udah mulai mati gitu ya kan, karena udah nggak berfungsi, itu keluar. Itu baunya khas banget. Mungkin yang suka mandi ngurusin jenazah mungkin tahu ya, itu baunya ya antara ya sedap-sedap gak enak lah gitu, sedap gak enak gitu. Yang tahu cuma pemandi tapi memang itu bau khasnya itu. Itu bau khasnya lah pokoknya ya. Jadi kan jenazah itu ibaratnya yang sudah dikafanin itu kan kondisinya udah bersih, udah wangi kayak gitu kan, barulah ibaratnya keluarga ngeliat. Nah jadi yang di belakangnya ini keluarga nggak ada yang tahu. Ya makanya kayak tadi ya yang dibilang katanya, yang saya ceritain tentang jenazah berat. Kadang kebalikannya sih, saya jujur aja mungkin saya bilang ada yang gemuk enteng kita angkat mungkin dari rumah ke pemandiannya, dari lantai gitu kan ke pemandiannya. Ada yang gemuk enteng, ada juga yang kecil tapi terasa berat. Itu tadi itu ya, gitu kan? Itu beneran ada ya Bang ya? Itu udah kayak tadi kalau saat itu saya nggak mikir apa-apa sih. Saya lebih sering mikir negatif, bukan ya bisa bilang ini pikiran negatif ya. Lebih banyak mikir negatif ketika bawa jenazah, bukan pas lagi mandiin jenazah gitu. Saya kalau ketika bawa jenazah ada aja gangguannya gitu kan, kayak misalkan entah itu saya pernah bawa jenazah itu saya habis kopling
mobil saya tuh habis kopling sampai jadi udah dimasukin gigi, dilepas kopling udah jalan gitu. Itu habis kopling. Sampai saya mikir gini, ya ini nggak udah pikiran sendiri ya, itu pasti siapapun yang kalau menempatkan diri seperti saya pasti berpikir itu sama. Ini orang semasa hidupnya gimana ya? Andai kata Tuhan ini mobil mau meledak pun, kalau Tuhan bilang ini harus jalan, masih bisa jalan gitu kan, gitu. Ini orang kayak gimana ya? Kok sampai bisa habis kopling gitu? Kan habis kopling. Tapi memang ini jujur aja. Ambil tuh kalau zaman sekarang mungkin bisa viral dengan video ya. Iya betul. Apa kalau dulu kan belum ada kayak gitu. Itu saya sampai mobil 2 derek, mobil polisi di tol ya, di jalan tol itu sampai 3 untuk mindahin jenazah yang kondisi dari Afrika ke luar negeri gitu ya, luar negeri, buat orang Indonesia mau dibawa ke Bandung, ternyata di Bandung itu ditolak. Dibawa lagi ke Jakarta. Ditolak tuh nggak tahu, ditolak karena nggak ada yang ngakuin. Ya Allah. Akhirnya pihak kantornya yang memakamkan sendiri di TPU terdekat, di dekat kantornya gitu. Jadinya kayak masuk akal itu. Saya kan mobil pindah ke telepon teman saya untuk menggantikan ambulan. Akhirnya teman saya nelfon, gue balik lagi ke Jakarta loh. Kenapa ya di situ jadi aku bisa berarti kayaknya kayak apa ya, kayak cocok aja dengan yang saya alami, yang saya pikirin. Karena saya waktu itu berpikir, saya bukannya kesel tapi kayak agak capek, terus bingung gimana ya ini kalau misalkan Allah bilang harusnya jalan gitu, mau mobil miring sekalipun ya, kalau misalkan udah izin yang dia suruh jalan tapi hal besar ataupun hal kecil yang saya dapat gangguan di jalan itu, saya selalu berpikir kayak gitu, jadinya berpikir kayak gitu. Iya betul, pasti. Tapi jangan berpikir saya selama jadi super ambulan ataupun jadi pemain jenazah, yang saya dapat itu cuma pengalaman negatif juga, ada pengalaman senangnya juga ada, misalnya orang kayak ada yang meninggal senyum, saya pernah juga kok, dan meninggal senyum gitu kan. Apalagi yang disenengin, banyak aja disenengin ya, uangnya dapat amplop itu udah pasti itu kan hal senangnya gitu, hal baiknya gitu. Tapi karena ini ceritanya tentang ya yang horor ya itu seperti itu, yang jelas ya mandiin mayat itu ya kurang lebih seperti itu gitu kan. Kurang lebih seperti itu, makanya kayak untuk mandi ini nggak tahu, mungkin ada kepercayaan lain sendiri, tapi hal yang saya dikasih tahu yaitu untuk kepulangan jenazah itu ditutupi, ya mungkin ditutup itu dalam artian kata gini ya, kita bisa mandiin, mungkin pas keluar dari selesai mandiin kita mau ke tetangganya, kan ternyata tadi si mayat ini begini kan, itu mungkin yang salah. Kalau ini saya dapat pesan dari guru saya, udah jangan menyebutkan nama, niatin ngomongin buat saling sharing pembelajaran betul. Itu gitu doang gitu. Iya sih, benar-benar. Karena kalau misal ya itu tadi, maksudnya mandi jenazah itu ya banyak banget gitu yang benar kedua yang bilang dapat pembelajaran. Pasti setelah ada kejadian ini kita mikir, kenapa ya kok bisa ya gitu kan, nanti buat kita sendiri, terutama buat kita sendiri aja gitu kan pembelajarannya. Berarti ya gitu kayak nonton di sinetron atau film-film aja gitu kan, kayak dibilang kayak apa mungkin siaran azab. Iya itu beneran ada gitu ya. Kalau pribadi saya lebih banyak merenung ketika mandiin jenazah, bukan pas lagi ngantar jenazah atau pas makamin jenazah. Saya lebih banyak merenung pas banget lagi mandiin jenazah, itu doang. Betul. Dimandiin dengan udah nggak berdaya kayak gini, dimandiin orang gitu kan, kadang telanjang terus ini udah benar-benar aduh, makanya itu ya gimana kita hidup di dunia gitu ya, hubungan kita antara manusia gitu kan ya sama Tuhan, kan harus gitu. Betul. Nah ini satu kali lagi dengan pertanyaan ini, saya penasaran nih, udah lama kalau sudah dari kelas 3 SMP sampai sekarang, pernah nggak sih mengalami maksudnya jenazah yang mati suri? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Tapi kalau misalkan kayak ototnya geraknya itu udah biasa lah gitu. Udah biasa, kayak maksudnya kayak gimana ya, pernah lihat gak sih daging sapi gitu ada ototnya gerak-gerak gitu, kayak berdenyut-berdenyut itu pernah kok. Itu lumrah? Nggak tahu berapa enggak ya, tapi saya udah kayak ya beberapa kali, termasuk almarhum kakek, bukan pas dimandiin tapi jenazah
kakek saya tuh meninggal maghrib, terus jam 12 malam tuh daging di tenggorokan itu kayak gerak deg gitu. Kalau mati suri cuma dengar cerita ya. Tapi belum pernah ngalamin. Cerita itu dari nenek, kata kawannya nenek sendiri gitu. Kalau untuk ngalamin mati suri enggak lah, tapi jangan sampai deh. Ya maksudnya ngeliat kejadian itu bang, pas mandiin gitu kan, maksudnya tiba-tiba jenazahnya kan ini mati suri kan pasti udah meninggal terus balik lagi gitu kan, ada tuh. Jangan sampai lah kejadian nanti kabur semua. Itu belum pernah ya ngalamin ya. Belum pernah ngalamin. Dan gue sih mandiin jenazah itu ya, mikirnya mungkin orang sebagian serem kali ya. Iya. Tapi nggak seserem yang kalian pikirkan gitu kan. Dan saya pribadi ketika saya mandi jenazah itu kayak langsung tenang pikirannya gitu loh. Langsung agak tenang. Cuma memang kalau gangguan lebih sering itu biasanya ketika kita udah selesai. Entah itu demam, entah itu badan pegel, sakit sekali gitu kan, itu biasa kayak gitu. Itu pun ketempelan bilangnya kayak gitu. Yang lain sih nggak ada gitu ya. Nggak ada. Sampai berdiri sampai bangun lagi itu enggak lah. Iya ya. Kan memang banyak hal-hal yang kayak tadi contoh keluar darah, bahkan pun baru bulan apa kemarin, beberapa bulan lalu ya, saya mandiin jenazah, pendarahan juga ya. Tapi pendarahannya itu bukan dari mulut, bekas dari jarum infusnya, dan itu pun banyak sekali karena ini murni darah, itu sampai becek, ini tinggal kalau ditambal pakai kain kasar nggak bisa, itu kan hal medis ya. Kan hal medis itu mungkin kalau sudut pandang medis mungkin ada jawaban gitu. Kenapa? Kalau sudut pandang kehidupan kan ada lagi juga gitu kan. Kenapa sih kok gitu ya kan gitu. Itu kan pasti ada juga gitu. Masalahnya tuh darah keluar ketika kita udah selesai mandiin. Beda kasus sama yang tadi dari mulut. Ini kita udah selesai, kita mau tutupin kain, itu keluar sampai harus ke apotek dulu nyari kasar, nyari plaster, nyari pagi-pagi bautnya ada. Itu di mana, di tangan posisinya keluar darah itu? Kaki. Paha, iya, di pahanya. Tuh, itu bener-bener. Keluar tuh pas banget ya. Maaf deh, bukan deh. Awalnya kita pikir paha. Sampai akhirnya kita tahu itu kita udah tambah itu kan ternyata pendarahan itu bukan dari paha, maaf dari anus, saluran pembuangan dari situ kan. Kenapa kita tahu? Pas banget di kain kafan, ketika kita ditaruh kafan, pas karena kurang maju kita geser, ada gitu ada darahnya, ternyata dari bawah, dari bawah. Iya wajar sih kalau pertama mikirnya dari paha, karena kan mungkin dia ngalir ya dari situ. Dan itu banyak juga sama banyaknya, tapi ini murni darah gitu, murni darah bukan nggak kecampur air, itu darah itu tebal banget gitu. Saya nggak tahu ya kalau di dalam medis itu sebenarnya darah itu ngebeku nggak sih? Ketika dia orang meninggal itu berapa lama darah itu bisa ngebeku ataupun yang udah nggak bisa ngalir lagi? Ini ngalir benar-benar deras banget. Berarti nggak diganti ulang? Kita putusin enggak, karena darah itu pas banget kain kafan sudah. Ya udah dibungkus. Kita cuma banyakin kain, kita kasih kain sama kapas lagi, terus baru dibungkus. Plastik, kita kasih plastik. Ya Allah. Masalah ada satu, saya pernah mandiin jenazah korban sakit, bukan korban, sakit gula basah itu. Iya. Pernah saya mandiin dengan keadaan dagingnya udah nggak ada, itu nggak ada, tinggal tulangnya doang. Itu pernah. Jadi sebatas dari telapak sampai ke atas dengkul. Aduh, jadi itu maksudnya yang ibaratnya kan nggak ini ya gitu. Maksudnya kalau kecelakaan oke lah, emang kalau kecelakaan itu udah kita nggak bisa pungkiri, dia pasti serem lah gitu kan, yang namanya orang kecelakaan gitu. Maksudnya kayak tadi bang saya bilang itu kan maksudnya aduh gimana gitu kan melihat yang kayak gitu. Biasa aja tuh bang, atau kita tuh sebenarnya mikir loh kayak gitu tuh mikir, udah deh ya kita bungkus pakai plastik. Ya kan sebenarnya si mamang saya ini juga, kalau bukannya males ya, saya bukannya males gitu kan, adalah kalau misalkan memang
meninggal kayak gitu menyarankan dari rumah sakit. Dan dibandingkan di rumah sakit, kecuali kalau dari cerita kalau misalkan dia meninggal di rumah gitu. Tapi misalkan dia lagi dirawat sakit karena gula terus meninggal, udah mending rumah sakit aja, jangan di sini. Jadi kebanyakan orang kan kepengennya keluarga kepengen supaya keluarga datang dulu lihat dulu, kalau udah dimandikan bisa udah nggak bisa disentuh gitu loh. Itu pernah saya kayak gitu. Berarti itu cukup gimana gitu ya? Saya pribadi ya ngeri gitu kan, ngeri ya. Gue nggak ngeri sih. Karena dari kondisi tinggal pulang gitu kan. Kaki itu saya ingat sekali terus dibungkus. Ya ampun. Wah, lu seru banget ini, bener-bener pengalaman yang luar biasa. Aduh, saya sendiri yang denger bener-bener kayak wow gitu ya. Karena selama ini kita taunya cuman kayak dari sinetron gitu kan, terus kayak denger cuman ya udah cuman kayak denger dari mulut ke mulut gitu. Saya bilang jenazah tuh berat ya, saat ini ngerasain sendiri. Ada ya, ternyata emang bener ada. Jangan bilang dalam arti kata karena badannya gede, enggak loh. Ada yang badannya gede enteng tuh ada. Ada ya. Ada juga balas sebaliknya kadang kecil berat. Berat. Nah kita nggak tahu tuh. Wallahu a'lam lah itu kenapa. Kan memang, ya, kalau kita mau menekan pun bisa aja ya kan. Iya. Tapi kan memang balik lagi itu sama aja kayak keluar darah, itu kan ada, kalau sudut pandang medis pasti ada. Pasti ada. Ya, tapi kalau sudut pandang kehidupan orang, ya pikiran orang yang negatif ada juga. Ada juga, pasti mikirnya udah kenapa nih? Dulu dia hidupnya kayak gimana nih, kayak gitu. Pasti disangkut-sangkutin kayak gitulah. Pikirannya udah lumrah itu pikiran. Iya, benar-benar. Nah, itu balik lagi, kadang yang hal kayak gitu, maksudnya gini, Allah tuh pengen liatin biar kita tuh sebagai manusia yang masih ada tuh, ayo lo kayak gini loh gitu. Kayak gini, saya pernah dengar Ustadz tuh ngomong kayak gini. Saya masih heran sama orang yang nganter ke makam, nyampe di pemakaman, nanti orang meninggal mau dimakamin masih ketawa-ketawa. Padahal itu gambaran yang paling nyata kalau dia bakal seperti itu. Nah iya. Itu saya pernah ditampar dengan kata-kata kayak gitu loh. Karena dulu bakal seperti itu gitu. Lu masih bisa sih ketawa-ketawa. Nah iya. Nggak menyendiri. Tapi jujur pribadi saya juga masih kadang-kadang ketawa, kayak ngerenung gitu loh pas lagi bawa jenazah gitu. Makanya itu. Nanti kalau saya tuh paling bukan apa ya, takutnya itu bukan apa, takut ya Allah nanti gue kalau meninggal juga kayak gitu gue bakal diperlakukan kayak gitu. Makanya itu tadi kita sih sebagai manusia ya udah bener tadi yang kayak abang bilang, ya udah gimana caranya kita memperbaiki diri. Tapi yang namanya manusia tuh yang nggak bakal nggak luput dari dosa gitu. Kadang kita ngomong aja pasti ada yang salah kayak gitu kan. Tapi seenggaknya dengan cerita dari abang tadi, semoga teman-teman yang dengar juga kayak oh iya gitu, kayak gini loh gitu, dengan cara ya udah nih dari abang nih yang menyampaikan ke kita, yang benar-benar ngelihat secara langsung gitu. Dan alhamdulillah abang juga mau sharing di sini gitu. Jadi teman-teman yang denger tuh jangan mikir negatifnya gitu, kita berpikir positif gitu, kita ambil dari sudut pandang positif itu. Nah, kita ambil hikmahnya, semoga ke depan kehidupan kita jauh lebih baik gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak nih Bang. Aduh, saya nanyakan nih bisa ketemu langsung, terus abang juga mau gitu ya cerita di sini, karena memang saya pengen banget nih maksudnya ketemu sama pemandi jenazah ataupun pengantar jenazah gitu. Dan alhamdulillah malam ini kesampaian. Terima kasih banyak, semoga channel abang juga sukses ya. Terus teman-teman juga jangan lupa di subscribe. Nama channelnya apa tadi Bang? Sidak Misteri. Sidak Misteri. Nah mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu, kita bisa collab bareng ya kan. Oke. Oh seru tuh. Iya oke. Terima kasih banyak nih Bang sekali lagi. Nah, buat teman-teman yang sudah mendengarkan kisah dari Bang Kopaldi, saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari cerita yang diceritakan barusan. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube saya, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Buat teman-teman yang memiliki pengalaman misteri, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah nanti saya akan ceritakan pengalaman dari teman-teman semuanya. Atau mungkin teman-teman ingin bergabung dalam segmen silaturahmi, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Jadi nanti insya Allah saya bersama tim akan mendatangi teman-teman. Jadi teman-teman sendiri yang akan menceritakan pengalaman misteri teman-teman semuanya. Jangan lupa di follow akun Instagram saya Rahayu_Fajri dan akun TikTok saya Rahayu_Fajri. Insya Allah nanti di sana saya akan mengupdate video terbaru dari channel YouTube Rahayu Fajri.
Jangan lupa juga di subscribe channel YouTube-nya Bang Kopaldi Sidak Misteri. Saya Rahayu Fajri dan Bang Kopaldi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita.